bentuk badannya juga sudah lebih berisi gitu ya. Tapi jangan salah, tetap netizen tuh nggak bisa dibohongin. Dari telinganya aja udah jelas itu sampai kewer kayak gini. Hola netizen yang tercinta, nama Hegi Rian Prayoga tengah menjadi sorotan publik setelah fotonya viral di media sosial. Netizen yang berbakti menduga Hegi merupakan Peggy alias Perong, dalang dari kasus Vina Cirebon. Bahkan tidak sedikit netizen yang budiman melakukan pencocokan dengan ciri-ciri DPO yang dirilis petugas kepolisian. Pada foto yang beredar, Hegi memang memiliki rambut ikal, kulit putih, dan anting besar di telinga. Saat itu perawakan Hegi masih terlihat kurus, tidak seperti saat ini yang terlihat gemuk. Hal itu dibenarkan oleh Hegi. Menurutnya, foto yang beredar tersebut adalah dirinya saat masih kurus. Hegi menjelaskan, foto yang beredar saat ia berada di atas motor dan menggunakan jaket XTC. Hegi menyangkal dia bergabung dengan XTC. Setelah fotonya viral, Hegi mengaku ia sempat mendapat ancaman dari para netizen yang berbakti. Bahkan ancaman itu pun menimpa ke keluarga hingga adiknya. Tidak lama setelah viral, Hegi menambahkan penyidik dari Polda Jawa Barat mendatangi dirinya untuk dimintai keterangan. 3 hari setelah penyidik dari Polda Jawa Barat memeriksanya, penyidik dari Polres Cirebon Kota mendatanginya untuk diperiksa kembali. Kedatangan penyidik ke rumahnya untuk memastikan identitas Hegi dan keluarga yang diduga sebagai Peggy alias Perong. Saat peristiwa terhadap Vina dan Eki pada 2016, Hegi memaparkan bahwa dia berada di Cirebon dan tengah bersama temannya di desa Kepongpongan yang tidak jauh dari jembatan Talun, lokasi ditemukannya Vina dan Eki. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sudah dengar kalian kan secara langsung dari Egy Ripra yang berseliweran yang selama ini fotonya ya, yang kalian pikir itu pasti adalah yang asli pelakunya, yang telinganya itu ditindik ya. Akhirnya dia datang dan muncul ya, menyatakan bahwasannya foto yang disebarluaskan itu adalah karena keisengan. Jadi foto DPO sebagaimana yang dimaksud yang kalian pikir itu, yang para netizen pikir bahwasannya memang itulah pelakunya, makanya saya bilang itu belum tentu benar. Makanya jangan berpatokan kepada foto yang tersebar luas karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, terkecuali itu memang dirilis dari pihak Polda itu sendiri ataupun dari pihak kepolisian sendiri bahwasannya memang itulah foto yang DPO sebagaimana yang dimaksud itu. Jadi kepada para netizen sekarang sudah terjawab ya. Egy yang dimaksud itu sudah muncul dan dia tidak mengakui bahwasannya bukan dia lah pelakunya, si pembunuh Eki dan Vina. Dia tidak ikut terlibat. Memang dia adalah seorang kuli bangunan, tapi dia juga menyatakan bahwasannya dia tidak ada ikut terlibat. Foto itu juga tersebar, itu dia tidak mengetahui kenapa bisa begitu. Oke? Salam keadilan. Sudah nonton ya, yang selama ini netizen cari yang anting-antingnya gede. Kita bayangannya kan badannya masih kecil kayak pas zaman dia rek-rekan, terus zaman dia foto-foto sama grupnya ya. Sampai wes melintine por. Kemarin dia nongol, tapi dengan mungkin karena selama 8 tahun dia sudah doyan makan sehingga bentuk badannya juga sudah lebih berisi gitu ya. Tapi jangan salah, tetap netizen tuh nggak bisa dibohongin. Dari telinganya aja udah jelas itu sampai kewer kayak gini, bekas biak dibanduli osi gede kui. Hidungnya fake, bola matanya fake, alisnya aja udah fake banget itu, sampai jidat-jidatnya itu fake banget. Waktu ditanya sama polisi datang ke rumah, katanya, apa kamu mengenal korban? Tidak, saya tidak mengenal korban. Masa? Tapi fotonya juga pernah itu, foto segrup ya, foto pas bareng, pernah ini foto sama korban juga pernah ada. Masa nggak kenal? Oh iya, kalau langsung kenal nanti penjara penuh ya. Nggak ada penjahat yang langsung gampang ngaku. Saran saya sama Pak Polisi, modelnya jangan ditanya di rumah Pak, diciduk dulu, diintegrasi di kantornya Bapak gitu. Terus
identitasnya diminta semua ya, baik itu KTP sampai KK, bahkan sampai ijazah sekolah, persis kayak yang kuli bangunan yang ditangkap itu toh. Tapi sayangnya Pak, piagamnya yang kuli bangunan itu kenapa nggak ada fotonya? Harusnya ada fotonya dong, namanya aja ijazah sekolah, TK, SD, SMP gitu kan kuduna no fotonya. Jadi ada babak perkembangannya, dulu kecilnya kayak apa, mudanya kayak apa, sampai menjelang tua ngono. Nah, sama aja sama ini Mas yang sing lemu iki ya, coba diminta itu piagamnya, kok piagamnya, ijazahnya ya, dari TK, SD, SMP. Nanti kan mukanya pasti ada yang seperti selama ini foto ini beredar kemana-mana. Sebenarnya nggak cuma harus ditanyakan Pak, buktinya aja kan sudah banyak fotonya. Kalau dia juga pernah foto sama si korban, kenapa harus pakai ditanya Pak? Kalau semuanya kalau semua oknum nggak ada yang ditangkap dong. Paling enggak kan pernah ya itu di kasus yang kasus Sambo. Di situ kan pengacaranya bilang kita tidak butuh pengakuan, cukup untuk 2 alat bukti saja sudah sah untuk menangkap si pelaku. Nggak ngaku ngorak masalah, tapi alat buktinya cukup, sudah 2 bisa menangkap si pelaku. Nah, kalau foto-foto kan bisa Pak, berarti mengenal ya. Coba terus itu yang sudah ditangkap, yang di dalam, yang divonis seumur hidup, takokin masa sih nggak kenal sama ini Mas yang gemuk ini dan perannya apa. Nanti kalau salah satu sampai sudah mengaku, berarti sudah cukup 2 alat bukti kayak gitu. Terus untuk Polres Cirebon, saya mau nanya, sejak kapan DPO Sherlock posisinya padahal dia sedang DPO? Peggy ini pernah Sherlock posisinya di Facebook, dan nama di Facebooknya nggak pernah ganti, Peggy Setiawan. Masa kayak gitu aja nggak bisa ditangkap dari dulu? Bahkan dalam kasus Vina Garut, Polres Garut hanya membutuhkan waktu 2 dan 3 jam untuk menangkap tersangka. Dan dalam kasus Peggy dan Vina ini, gue baru tahu kalau jarak dari Cirebon ke Bandung untuk menangkap Peggy itu jauhnya 8 tahun kilometer. Dan bisa saja Polres Cirebon telepon Polres Bandung untuk menangkap Peggy yang saat itu ada di Bandung. Ya, simple itu kan kinerjanya. Pak Kapolri, DPO mana yang Sherlock? DPO mana yang Sherlock? Buat yang belum tahu, jadi Peggy Setiawan itu pernah share lokasi dia di Facebook. Dia nggak ganti nama Facebook dia, jadi nama lain nggak, tetap Peggy Setiawan nama Facebooknya. Jadi nggak masuk di akal kalau nggak ketangkep tuh. Gua percaya kualitas cyber polisi, karena Vina Garut aja ketangkep. Menurut Kapolres Garut, butuh 3-4 jam untuk menangkap Vina Garut ini. Itu Vina Garut. Kalau Vina Cirebon, Peggy Setiawan, dia share lokasi loh, dan nggak ganti nama Facebooknya. Masa nggak ketangkep kan? Ada apa ini? Makanya jangan salahkan netizen Pak, kalau netizen itu curiga. Informasi ya, 2016 polisi itu pernah menggeledah rumah Peggy Setiawan. Lu nonton ini? 2016 waktu si Vina baru beberapa saat, 2 hari atau 3 hari kayak gitu tuh. Terus polisi tuh mau gerbek ke rumah Peggy. Ya, ke rumah saya. Aneh kan? Aneh banget. Polisi udah pernah datang ke rumah Peggy Setiawan di 2016, tapi daftar DPO atas nama Peggy, foto aja nggak ada loh. Bahkan namanya tetap Peggy alias Perong. Kenapa nggak ditulis Peggy Setiawan dari 2016? Makanya netizen curiga, karena netizen tuh percaya, yakin kalau polisi itu nggak, kemungkinan ada yang lebih berkuasa nih dari polisi Cirebon. Bapak pilih mana nih, Bon? Atau ada orang yang lebih berkuasa? Yuk, pilih mana tuh di antara 2 itu? Kalau melihat kasusnya Vina ini, kayaknya ini adalah kasus bisnis deh. Kasus bisnis, uang, dan jabatan. Udah, kayaknya begitu. Karena apa? Karena nggak mungkin seorang Peggy untuk menangkap Peggy itu sampai 8 tahun. Dan dari keterangan Peggy sendiri tadi di media, bahwa dia mengatakan dia tidak bersalah dan dia tidak tahu, dia berani mati, ini hanya fitnah gitu kata dia kan. Iya, kayaknya yang benar, Peggy nggak bersalah gitu. Ini adalah permainan bisnis yang sudah terlanjur dipermainkan.
ngerti nggak? Jadi untuk menjaga institusi Polri, akhirnya mereka membuat Peggy sebagai kambing hitam, dan mereka sengaja membuat Peggy sebagai kambing hitam karena mereka mungkin tahu latar belakang keluarga Peggy dan ada yang mengarah ke sana, dan mereka tahu Peggy tidak punya power untuk membela diri. Akhirnya Peggy dibuat menjadi kambing hitam gitu. Dan bisa jadi ini bukan karena aku membela Saka ya, nggak ada pembelaan untuk Saka sama sekali. Dan bisa jadi orang-orang yang sudah ditahan itu mungkin bernasib sama seperti Peggy, cuman pada saat itu kan media tidak terlalu besar seperti sekarang nih. Jadi ya udah, mereka ketangkap ya ketangkap aja gitu loh, dan mereka tidak punya power untuk membela diri, menyatakan bahwa mereka tidak bersalah. Dari bukti mereka itu kemarin ketangkap, terus ada foto-foto yang mereka babak pelur dipukulin itu, ya artinya keterangan Saka benar, mereka dipukul, mereka disini segala macam kan bener ya. Ya gitu sih, menurutku udah aja ini permainan bisnis, kekuasaan dan jabatan. Kalau aku sih bilang begitu, karena kita lihat kasusnya ini diputar-putar gitu aja gitu loh, dan bisnisnya ini bisnis kotor deh kayaknya.